Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, saya memention langsung kepada Bapak Presiden, kami ingin dengar rencana besar Bapak mereformasi problem penegakan hukum. Tak sehat bagi kami mendengar aparat hukum saling buka aib atau tertangkap aparat penegak hukum lain. 2 tahun masa akhir pemerintahan Bapak cukup untuk perbaikan total. Terima kasih untuk program infrastrukturnya yang hebat. Apa yang saya katakan sesuai dengan pertanyaannya Abang tadi adalah harus diakui lah, kita harus jujur juga lah bahwa Presiden Jokowi itu pemerintahan ini begitu concern untuk yang namanya infrastruktur. Hal yang harusnya kita sudah lakukan sejak lama, ya kan? Di tangannya Pak Jokowi itu ada terbentuk, adalah beberapa problem di di dalam pelaksanaannya ya. Katakanlah misalnya kereta cepat Jakarta Bandung segala macam, atau jalan tol Sumatera di mana ada salah konstruksi di mana kemudian bergelombang gitu ya. Kertajati, saya tidak menutup mata Bang untuk itu. Saya jujur. Tapi secara umum kita lihat iya, itu dia. Nah, tetapi dalam hal penegakan hukum, mana kameranya? Bapak Presiden, ini problem. Saya enggak apa-apa saya katakan di sini. Bapak Presiden ada waktu 2 tahun bagi Anda untuk memperbaiki ini. Karena seperti yang saya tulis pada tweet saya, dan itu bukan tweet yang pertama Bang. Bagaimana ceritanya lembaga penegak hukum itu kemudian menjadi bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri. Bukan hanya di kepolisian loh ya. Kita menyebut aparat penegak hukum itu ada jaksa di situ. Yang paling celaka itu adalah bagaimana seorang hakim agung bahkan tertangkap tangan lagi. Ini tidak boleh tidak, ini harus kita anggap sebagai problem besar. Itulah alasannya saya men-tweet ini Bang. Dan saya rasa juga banyak di antara kita sepakat, Abang lebih dulu lah di ruang politik dibanding saya, punya peran besar pada pergulatan elit politik masa-masa awal reformasi dengan Gus Dur bahkan, itu bahwa ini problem kita. Alasan saya itu begini Bang, seluruh legacy tentang infrastruktur ini saya khawatirnya dianggap sesuatu yang tidak terlalu istimewa lagi kelak ketika penegakan hukum ini dia tidak selesai. Karena itu tadi bahasa saya itu begini, jangan sampai kemudian kita menikmati indahnya jalan tol, lancarnya jalan tol, mulai dari Jakarta sampai Banyuwangi kelak. Tapi kemudian di ujungnya nantinya sana, dimanapun itu kemudian kita menemukan ketidakadilan terjadi, pelanggaran hukum bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seluruh kebanggaan kita, rasa nyaman kita tadi itu melalui kebesaran program infrastruktur ini rusak. Saya betul-betul gelisah menyangkut soal itu Bang. Makanya saya berharap Bapak Presiden ini adalah waktu yang tepat untuk itu. Dan saya yakin Bapak Presiden memikirkan itu. Dulu beberapa waktu dari hari ini Pak Mahfud MD saya undang ke podcast saya, terutama pada saat kasus Sambo sudah meledak ya, Jenderal Verdi Sambo, itu Pak Mahfud mengatakan bahwa saya sebagai Menko Polhukam itu akan membuat semacam waktu itu rekomendasi atau kepada Bapak Presiden. Itulah alasannya kemudian saya men-tweet seperti ini Bang. Kita pengen mendengarkan apa rencana besar Bapak untuk itu. Ya kan? Salah satu yang saya dengar dari Pak Mahfud itu adalah perbaik pada tubuh kepolisian misalnya itu tidak dilakukan by law. Artinya melakukan perubahan undang-undang, katakanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyangkut kewenangan kepolisian. Karena itu akan terlibat lagi pada keriuhan politik di parlemen nantinya kan, membutuhkan persetujuan DPR. Dilakukan saja dengan apa yang ada. Saya setuju saja, tapi yang pasti harus ada perbaikan. Bahasa saya yang soft itu gini Bang, mungkin ada problem di organisasi itu, tapi yang saya pahami dan saya tahu, saya kenal ratusan ribu dari 430.000 anggota kepolisian itu amat sangat banyak yang menderita karena berbagai kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum itu tadi. Jadi saya kira begini, sebenarnya kan untuk membangun institusi hukum seperti Polri itu kan tidak terlalu sulit.
sehingga sesuai dengan harapan kita kan Ya. gitu. Yang apa yang disampaikan oleh Bang Akbar tadi. Ini kan rekam jejak orang-orang yang ingin menjadi Kapolri. Itu kan presiden itu bisa tahu dari Ya. berbagai institusi, Ya. ada BIN, ada macam-macam ya, tanpa direkayasa. Seorang ini pantas nggak menjadi Ya. Kapolda, Kapolres, ya, Kapolri? Kalau pada tingkat Kapolrinya sudah beres, saya yakin Kapoldanya juga, karena Kapolda ini kan nanti yang rekomendasi untuk atau menetapkan dia menjadi Kapolda kan Kapolri, Iya. ya. Ada Bareskrim di situ, ada lain-lain. Nah, jadi saya kira pada tingkat pusat kepolisian ini harus betul-betul rekam jejak orang-orangnya ini penting gitu loh. Jangan orang yang sebenarnya masyarakat sudah tahu orang ini nggak bisa dipercaya, tetapi dia tetap saja masuk pada tingkat elit. Saya setuju banget, Bang. Tapi saya harus mengatakan sesuatu di sini bahwa selain dari itu atau pada varian yang berbeda, pada varian yang lain, pada sisi yang lain, saya itu terkaget ya. Saya kebetulan pernah ngajar tidak lama dari hari ini, ngajar di PTIK S2-nya, PTIK itu, seorang perwira muda polisi itu pangkatnya kompol ya, Akpol 2007 tuh, mengatakan gini, kaget saya, Bang, kami mengaku itu, mungkin saja kami bermasalah, setidaknya beberapa orang dari kami bermasalah, dan kami sedang mengatasinya. Tapi ada satu hal juga yang kami minta terutama dari komunitas politik. Berhentilah memanfaatkan kepolisian untuk agenda-agenda politik. Wah, kaget aku. Dan saya tidak punya bahan untuk membantah, itu kan memang benar.